Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan. Sholawat serta salam tak lupa kita ucapkan khairul anam Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Risma Meilani dari Prodi Tadris Bahasa Inggris 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul jenis-jenis pengetahuan pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Pengertian pengetahuan. Parut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2003, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor dari luar seperti sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya. Secara garis besar, menurut Noto Atmojo 2005, domain tingkat pengetahuan atau kognitif mempunyai 6 tingkatan, meliputi mengetahui, memahami, menggunakan, menguraikan, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Ciri pokok dalam taraf pengetahuan adalah ingatan tentang suatu yang diketahui, baik melalui pengalaman belajar maupun informasi yang diterima dari orang lain. Berdasarkan uraian-uraian yang saya jelaskan, maka dapat didefinisikan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari proses mencari tahu, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Pengetahuan diawali dari rasa ingin tahu yang ada dalam diri manusia. Pengetahuan selama ini diperoleh dari proses bertanya dan selalu ditujukan untuk menemukan kebenaran. Di dalam filsafat ilmu, pengetahuan itu disebut pengetahuan yang benar jika telah memenuhi beberapa kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran tersebut didasarkan pada beberapa teori, antara lain yang pertama, teori koherensi. Berdasarkan teori ini, suatu pengetahuan dianggap benar apabila pengetahuan tersebut koheren dengan pengetahuan yang ada sebelumnya dan sudah dibuktikan kebenarannya. Di dalam pembelajaran matematika, hal ini biasanya disebut dengan sifat deduktif. 2. Teori korespondensi. Berdasarkan teori ini, suatu pengetahuan dianggap benar jika pengetahuan tersebut mempunyai hubungan dengan suatu kenyataan yang memang benar. Teori ini didasarkan pada fakta empiris, sehingga pengetahuan tersebut dianggap benar. Apabila ada fakta yang mendukung bahwa pengetahuan tersebut benar, dengan demikian kebenaran di sini didasarkan pada kesimpulan induktif. Ketiga, teori pragmatis. Menurut teori ini, pengetahuan dikatakan benar apabila pengetahuan tersebut terlihat secara praktis benar atau memiliki sifat kepraktisan yang benar. Pengikut teori ini berpendapat bahwa pengetahuan itu benar apabila mempunyai kegunaan yang praktis. Jenis-jenis pengetahuan. Pada umumnya pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama, pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung adalah pengetahuan yang hadir dengan jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Yang kedua, pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir, serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Yang ketiga, pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Pada pengetahuan indrawi terdapat beberapa faktor yang berpengaruh, seperti adanya cahaya yang menerangi objek-objek eksternal, sehatnya anggota-anggota indera badan seperti mata, telinga, dan lain-lain, dan pikiran yang mengubah benda-benda
partikular menjadi konsepsi universal, serta faktor-faktor sosial seperti adat istiadat. Dengan faktor-faktor tersebut, tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan indrawi hanya akan dihasilkan melalui indera-indera lahiriah. Yang keempat, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsep tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alat eksternal. Yang kelima, pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Misalnya ketika kita membicarakan satu kitab atau individu teman, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Yang keenam, pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Jenis-jenis pengetahuan ditinjau dari sudut bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Antara lain, yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan yang digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui selut-belut yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Yang kedua, pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara khusus, bukan hanya untuk digunakan saja, tetapi ingin mengetahui lebih dalam dan luas mengenai kebenarannya, tetapi masih berkisar pada pengalaman. Pengetahuan ilmiah atau ilmu pada dasarnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan suatu pengetahuan sehari-hari. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang tidak mengenal batas, sehingga yang dicari adalah sebab-sebab yang paling dalam dan hakiki sampai luar dan di atas pengalaman biasa. Pengetahuan filsafat biasanya berkenan dengan hakikat sesuatu, sehingga kadang perbincangannya seputar hal-hal yang abstrak terhadap bangunan sebuah pengetahuan. Yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama suatu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat Nabi dan Rasul-Nya, yang bersifat mutlak dan wajib diikuti para pemeluknya. Dengan menjadikan ajaran agama sebagai tolak ukur kebenaran, maka pengetahuan agama sangat syarat dengan nilai baik dan buruk, benar dan salah. Sepanjang pengetahuan itu tidak bertentangan dengan ajaran yang tertuang dalam kitab yang diperpegangi, maka pengetahuan itu dianggap benar. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.